Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Munir Kadir selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akidah pada semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regita Rusli, NIM 2020-388-623-1028. Video pembelajaran ini dibuat guna untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ilmu Akidah. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang materi ilmu kalam. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran bersama. Kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengesahkan Tuhan. Atau kalam menurut logatnya ialah omongan atau perkataan. Menurut pengertian secara global, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Tetapi ulama beragam mendefinisikan ilmu kalam, diantaranya yaitu A. Ibnu Khaldun. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan golongan salaf dan ahli sunnah. B. Husain bin Muhammad al-Jassar. Beliau mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan, bukti-bukti yang meyakinkan. C. Mustafa Abdul Razak. Ilmu kalam ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi-argumentasi rasional. Asal-usul ilmu kalam. Ilmu kalam dinamakan ilmu kalam karena A. Persoalan terpenting yang menjadi pembicaraan abad-abad permulaan Hijriyah ialah firman Allah atau kalam Allah atau non-azalinya atau khalaq Quran. B. Dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil-dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan-pembicaraan mutakallimin. Mereka jarang-jarang kembali kepada dalil nakal atau Al-Quran dan hadis kecuali sesuai menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu. C. Karena cara pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam soal-soal agama ini dinamai ilmu kalam untuk membedakan dengan logika dan filsafat. Ruang lingkup ilmu kalam. Pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu A. Esensi Tuhan itu sendiri dengan sifat-sifatnya. Esensi ini dinamakan Qismul Ilahiyat. Masalah-masalah yang diperdebatkan yaitu: yang pertama, sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Masalah ini didebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kedua, kudrat dan idarat Tuhan. Persoalan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan idarat Tuhan. B. Qismul Nububiyah. Hubungan yang memperhatikan antara Khalik dengan makhluk. Dalam hal ini membicarakan tentang yang pertama, utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua, wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. C. Persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya, yang disebut dengan Qismul As-Samiyat.
Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan manusia kembali di akhirat. Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, persoalan sirat atau jembatan. Yang keempat, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga dan neraka. Kata-kata kalam sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin. Secara harfiah, kata-kata kalam dapat ditemukan baik dalam Al-Quran maupun berbagai sumber lain. Misalnya seperti yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Surah An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. B. Surah Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar kalam Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami sedangkan mereka mengetahui. C. Dan surah At-Taubah ayat 6. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama, antara lain A. Ilmu usuluddin. Penyebutan ilmu ini dengan ilmu usuluddin dikarenakan ilmu ini membahas pokok-pokok agama atau usuluddin. Selain itu, ilmu usuluddin juga membahas mengenai prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil yang qat'i atau Al-Quran dan hadis mutawatir, dan dalil-dalil akal pikiran. B. Ilmu tauhid. Adapun ilmu tauhid menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa dalam zatnya atau tidak terbagi-bagi, esa dalam sifatnya yang azali atau tiada bandingan baginya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya atau tidak ada sekutu baginya. Di dalam ilmu tauhid juga dikaji tentang asma atau nama-nama dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, mustahil dan jaiz, serta rasulnya. C. Fiqh al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqh terbagi atas dua bagian. Yang pertama, fiqh al-akbar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama, dan yang kedua, fiqh al-asghar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah dan cabang ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam pembahasannya, para mutakallim lazim mengetengahkan dalil rasional terlebih dahulu, lalu kemudian memperkuatnya dengan dalil nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.